Hai guys, hari ini Ogut mau cerita dan berbagi sedikit pengalaman dari teman-teman gua yang udah cerita ke gua atau masalah pribadi juga ya. Jadi gini guys, akhir-akhir ini tuh bukan akhir-akhir ini sih sebenarnya. Jadi kita tuh namanya hidup itu nggak lepas ya dari omongan orang gitu. Lu mau tinggal dimanapun, sampai lu mau tinggal di dalam gua pun itu ada aja omongan orang gitu. Jadi apa sih namanya, susah amat sih ngomongnya. Jadi akhirnya ini temen gue tuh banyak yang cerita kalau dia tuh lagi bener-bener tuh mentalnya itu lagi keganggu banget. Itu karena apa sih? Ya karena omongan. Ya abis kalau kita nggak dengerin, ya dia ada di kuping kita. Gimana kalau kita abaikan aja juga sebenarnya sih bodo amat. Cuman namanya manusia, kalau setiap hari lu ngomong terus dengan ngulangin kata-kata yang sama, siapa sih yang gak sakit hati? Siapa sih yang gak bakal kepikiran dengan omongan lu, ya kan? Ini khususnya nih ya, khususnya untuk lingkungan aja deh. Untuk lingkungan, lu tuh gak usah terlalu kepo gitu dengan urusan orang lain. Orang tuh mau kayak apa kek, orang itu mau hidupnya seperti apa kek, udah biarin aja. Lu tuh urus aja hidup lu sendiri. Gak usah lu pancing-pancing, gibahin sono sini, ngomongin orang gitu. Kita tuh gak pernah tahu coy mental orang itu kayak apa gitu. Mungkin lu yang suka ngomongin orang itu emang mental lu emang udah mental batu. Jadi lu mah bodo amat sama omongan orang ya. Tapi kan orang lain belum tentu sama kayak lu. Contoh yang pertama nih, kita ambil aja nih omongan dari lingkungan ya. Ada orang nikah ya, dia nikah itu nggak dirame-ramein. Omongannya apa? Pasti dia hamil duluan ya. Nikahnya cuman keluarga doang yang diundang sama temen-temennya, pasti dia udah bunting duluan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia nikah dirame-ramein nih, pakai dangdutan lah, pakai barongsai lah, atau pakai apa, itu pasti ada omongan lagi. Itu pasti dia ngutang di bank ya. Ntar nih abis nikah nih, banyak tuh cicilannya, bayar ini, bayar itu, bayar ini. Ada lagi kan? Terus nih, kalau yang belum nikah nih, contoh kayak gue nih ya, gue belum nikah nih dengan usia gue yang sekarang, itu ada aja itu nenek gambreng yang suka ngomongin gue, kok udah segitu, umur segitu kok belum nikah sih, lu pilih-pilih ya, gimana sih entah keburu tua lu begini-begini ini. Ada aja lagi anjir omongan. Memang kita tuh nggak akan lepas coy dari setiap omongan tetangga, tuh nggak akan pernah lepas. Dimanapun kita berpijak pasti ada aja yang ngomongin, ya kan? Ya wajar dong gue pilih-pilih, ya kan? Daripada sekarang nikah muda, banyak yang cerai, kasus KDRT, kasus perekonomian dan lain-lain. Ya kita juga nggak bisa nentuin takdir orang sih, ya kan? Tapi kan alangkah baiknya jika kita itu sebelum menikah itu, ya kita pilih-pilih dulu, baik agamanya, semua-muanya, ya kan? Gak mungkin kan lu asal comot aja main laki tuh, ya penting gue nikah, ya penting gue udah sama kayak teman-teman gue nikah. Nikah tuh nggak kayak gitu cuy. Nikah tuh bukan lomba lari yang lu pikir hari ini lu nikah, besok lu kehidupan lu tuh enak selamanya. Nggak juga, ya kan? Tergantung juga, tergantung dari suami lu, tergantung dari istri lu, gimana, ya kan? Cuman yang selama ini gue denger, yang selama ini gue lihat dari pengalaman, itu kan kebanyakan orang yang nikah cerai ujung-ujungnya karena apa? Karena faktor finansialnya mereka yang belum siap, ya, mentalnya yang belum siap. Jadi mau ngapain coba lu nikah cuman karena malu sama teman-teman yang lain ini udah pada nikah, sedangkan kok gue belum. Padahal umur lu itu masih 20 tahun. Lu mau ngapain sih? Lu nikmatin aja dulu gitu masa muda lu nikmatin aja dulu. Lu bahagiain orang tua lu jalan-jalan, lu bisa apa sih namanya, ambil positifnya gitu. Jangan berpikir bahwa entar kalau udah nikah nih enak nih begini, enggak. Dan satu lagi, gue juga enggak nyuruh lu untuk enggak nikah muda. Kalaupun memang udah siap secara lahir batin, udah siap secara kehidupan finansial lu, ya enggak masalah nikah. Tapi kalau saran gue, kalau emang lu pun juga masih banyak cicilan, lu juga masih banyak tanggungan, atau memang lu belum siap secara mental, jangan dulu dah guys. Karena nikah itu menurut gue sakral. Jadi nggak apa sih namanya,
nggak se nggak segampang apa yang lu pikirin gitu. Itu omongan orang tuh kayak begitu. Jadi percuma kita jelasin ke orang juga udah percuma gitu. Ntar lagi nih kalau lu udah nikah nih ya, gua nyambung lagi deh ke omongan orang lagi deh. Ntar nih setelah lu udah nikah, ada aja tuh omongan lagi. Udah nikah lama, belum punya anak juga, anjir, nggak nyakitin nggak sih lu, sumpah. Gue paling benci banget nih guys sama orang-orang nih yang ngomongnya kayak gini. Ngomong itu otaknya ketinggalan di rumahnya. Ngomong asal jeplak lah gitu. Sekarang lu pikir deh, mana ada sih perempuan yang nggak mau punya anak? Mana ada sih perempuan yang nggak mau nikah? Itu harapan semua perempuan tuh seperti itu gitu, ya kan? Jadi ya kayak begitu. Kadang gimana ya, kita juga nggak bisa menyalahkan orang sih, maksudnya dia bebas untuk ngomong apapun yang dia mau omongin, tapi kan harusnya berpikirlah secara logika, apakah omongan lu tuh nyakitin orang lain apa enggak, apakah omongan kita ini bisa buat jadi dendam pribadi enggak buat itu orang. Kan sekarang lu udah tahu banyak dong kasusnya, orang yang dibunuh sama tetangganya itu karena nanya, lu kok gak kawin-kawin, ya kan? Ada lagi orang yang dibunuh juga nanya, lu kok gak punya anak sih, udah lama nikah. Tolong dong guys, maksud gua kita dimanapun kita berada itu mohon dijaga omongannya, mohon dijaga apa yang mau lu keluarin, apa yang mau lu utarakan. Karena mikirnya gini aja deh, lu tuh juga pasti punya keluarga, lu tuh juga pasti punya anak, lu tuh juga pasti punya adik. Gimana kalau anggota keluarga lu tuh digituin? Gitu aja sih gua mah, maksudnya ya kadang gua juga bodo amat lah, gua nggak mau dengerin omongan orang, biarin aja lu gua itu. Gua suka nanemin tuh di dalam pikiran gua tuh seperti itu. Cuman balik lagi, namanya manusia, kita tuh nggak pernah tahu keadaan hati orang, ya. Apalagi gua, sebanyak apapun gua belajar ilmu psikologi juga, kalau hati gua lagi nggak enak, pikiran gua lagi nggak enak, gua tetap punya emosi loh. Ya gue kan orang, bukan Ultraman. Kalau setiap hari lu omongin gue begitu, nih bocah kagak nikah nih bocah ngapain sih lu? Kerja mulu hidup lu. Pagi lu kerja, malam lu dagang. Buat apa? Ya buat gue Hege, ya gue buat jajan, ya gue buat keluarga gue. Ada kata gue buat ngurusin lu. Ogah menan. Jadi kadang jangankan orang yang masih hidup gitu ya, orang udah mampus pun kadang masih aja jadi omongan, dia udah mati itu ya, dia tuh semasa hidupnya dia begini tahu, dia tuh hidupnya segini. Gak lepas dah coy, selama manusia masih punya mulut, ada aja pasti yang diomongin. Ya itulah mungkin unek-unek yang bisa gua keluarin. Mudah-mudahan aja ini video gua sampai ke Mekah atau sampai kemana, buat orang-orang yang suka julid, buat orang-orang yang suka ngomong gak pakai otak. Tolong ya, tolong banget dah dipikirin lagi itu. Dan gue juga udah nerapin nih di diri gue dan ke diri teman-teman gue yang sering curhat ke gue. Kita terapin aja deh kunci hidup bahagia kita. Yang pertama tuh kita bersyukur aja deh, apapun yang udah Allah kasih buat kita, kita bersyukur aja. Lu seperti ini, ya udah bersyukur. Gue seperti ini, ya udah gue bersyukur. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, kita selalu berpikir positif aja deh. Ya mungkin dia ngomong ngatain kita, dia ngomong ngejelek-jelekin kita, itu karena dia kagak punya temen gitu aja, karena dia cari perhatian. Jadi pikiran kita tuh positif aja, udah biarin aja, ladang amal buat gua, ladang pahala buat gua, gitu aja. Terus yang ketiga juga, senyumin aja deh terus. Mau dikata gila kayak, mau dikata apa kayak, ketemu orang lu senyumin aja. Jadi ntar dia mikir paling yang tadinya dia mau ngomongin kita, si Hana gini, pas kita udah senyum duluan, paling dia cuma ngomong, tuh bocah gila kali ya, gitu aja. Udah gitu aja. Jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dibebanin, karena yang menciptakan pikiran sehat, badan kita sehat, ya kita sendiri. Gitu aja guys. Jadi udahlah bodo amat. Orang mau berpikir apa tentang kita, biarin aja. Kita kerja, kita punya uang, kita mau makan, kita mau kentut, kita mau salto, biarin aja guys. Oke? Jadi buat teman-teman gue juga yang cerita sama gue, dengerin nih video gue, oke? Yang penting kita nggak begitu, oke?